Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari mahasiswa Unimed ingin mewawancari Bapak mengenai cara mengajar guru penjas. Langsung saya perkenalkan, nama saya Sapren Alvin Nasution, dan ada teman saya Nur Hayati serta teman saya Putri Kamal, dan ada juga teman saya Gilang Ramadhani. Baik, di sini kami akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, dari pendapat Bapak, dari pendapat murid-murid di sekolah ini, di sekolah SMA 2 ini Pak, nah, Bapak merupakan guru yang menyenangkan. Bagaimana cara Bapak mendidik sehingga murid-murid Bapak merasa nyaman? Bagaimana cara Bapak mendidik sehingga murid Bapak merasa merasa nyaman, nyaman, merasa senang, merasa nyaman? nyaman, bahagia. Oke. Sebelumnya mungkin kalian sudah bertanya sama murid-murid yang lain. Dan kebetulan juga di sini ada alumni, ya kan? Dan di sekolah ini ada 3 guru olahraga. Dan Sunu Hayati itu masuk ke tiga-tiganya tanpa membandingkan. Mungkin Sunu Hayati lebih bapak karena ada nilai plusnya kan gitu. Bagaimana cara membuat murid senang? Yang pertama, kita berikan dulu dia kecintaan tentang olahraga itu. Buat dulu siswa itu cinta terhadap olahraga, suka terhadap olahraga, ya, bukan cara terpaksa. Yang kedua, metode kita menghadapi para siswa itu, yang kalau dia kelas 10 kita harus ketat disiplin. Tapi kita kasih pengertian kenapa kita buat ketat, apa tujuannya. Kalau Bapak pribadi, kalau kelas 10 itu memang harus ketat karena dia baru masuk dari SMP. Pikirannya itu masih seperti anak-anak. Ya, jadi beda cara belajar di SMP dengan SMA. Seiring bertambah dengan usia. Nah, jadi disampaikan sama siswa apa tujuannya. Jadi kita harus ketatkan. Kalau kita nggak ketatkan di kelas 10, di kelas 2 nanti bahaya. Karena di kelas 2 itu masa-masa pancaroba dia, masa-masa itu menunjukkan aku ini siapa. Jadi kalau nggak keras kita buat, kalau nggak disiplin, keras dalam tanda kutip disiplin ya. Kalau nggak disiplin kita buat, di kelas 2 nanti bahaya. Disitulah yang biasanya rata-rata anak berhenti sekolah. Nah, kemudian di kelas 2 itu biasanya buat tarik ulur seperti main layang-layang. Nah, dirubah dia. Tadi disiplin betul, hanya agak dirubah, maksudnya dilonggarkan. Harapan Bapak itu ya siswa itu belum berpikir. Karena kalau kita keraskan di masa-masa aku ingin menunjukkan aku ini siapa, ini bahaya. Melawan tuh anak. Melawan tuh anak biasanya. Kemudian di kelas 3 itu lebih banyak ulurnya. Karena Bapak anggap kelas 3 ini dewasa. Bapak di kelas 3 ini mengajak siswa itu ya banyak mempergunakan pikiran. Ya, sistem belajar demokrasi, ya, terbuka. Dan Bapak biasanya menganggap orang ini, mengajak orang ini seperti berkawan kadang-kadang. Kadang-kadang ada anak-anak yang pemalu, ya, tak berani atau malu atau grogi mengungkapkan isi hatinya. Kalau nanti kata dalam pembelajaran ya, bukan yang lain-lain, bukan isi hati yang lain-lain, nanti bahaya. Ya. Jadi kemudian kalau masalah nilai, kenapa rata-rata anak ini suka sama guru itu karena nilai. Ya. Kalau masalah nilai, Bapak di kelas 12 itu tidak ada masalah. Nilai 90-an Bapak kasih biasanya itu. Semester 1 94 minimal, semester 2 96 minimal. Itu Bapak kasih biasanya. Dengan catatan ya memang yang taat pada aturan lah. Ya, prosedurnya. Jadi Bapak nilai untuk kelas 12 itu nggak boleh. Kemudian di pelajaran olahraga Bapak biasa buat orang ini lebih banyak ke permainan. Tidak, istilahnya tidak pernah, jarang Bapak di ruangan. Kalau kelas 10 itu selalu di lapangan.
materi semua di lapangan, mau materi mau praktek di lapangan, dan tidak terlalu tegang. Maksudnya ini ya kali pertemuan materi praktek, kali pertemuan biasanya kasih bebas. Jadi nggak tarik terus gitu. Nah, kadang kan anak ini karena bosan, pengen bebas sendiri gitu. Kalau di kelas 12 lain lagi, kalau mau praktek. Dan bapak di kelas 12 itu biasanya banyak bermain di pikiran. Nah, cari permainan-permainan seperti yang tadi, permainan yang mengasah otak. Oke, sudah. Jadi untuk selanjutnya kepada Kamal, silakan. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apa yang Bapak lakukan jika siswa Bapak tidak menyukai pelajaran? Jika siswa tidak menyukai pelajaran olahraga, tapi rata-rata semua suka. Jarang tuh yang nggak suka pelajaran olahraga. Orang malas ya, Pak? Iya, karena dia malas mungkin biasanya karena mungkin takut bau badan. Ya, tapi kalau bapak kalau dalam materi ya materi, nggak ada cerita. Kalau dia nggak suka, ya panggil dulu dia bicara empat mata, bicara dari hati ke hati biasanya. Apa masalahnya? Ya, kemudian kita kasih dia pengertian, pentingnya berolahraga, begini. Nah, motivasi lah dia terus. Nah, itu biasanya buat. Nggak langsung bapak justice. Nggak. Panggil dulu dia, bicara empat mata dari hati ke hati, kasih dia motivasi. Itu biasanya buat sama anak-anak yang nggak suka, tapi biasanya suka ya semua itu. Ya, dari sekolah itu biasanya yang paling dasar guru olahraga, paling tunggu. Ya, dan siswa pun biasanya rata-rata paling dekatnya guru olahraga. Biasanya, karena guru olahraga ini enak diajak bercanda, ya kan? Tapi kan itu Pak, seperti pelajarannya dianya di dalam ruangan aja tuh satu semester, terus semester 2 baru dia apa main di luar Bapak. Gimana? Itu kalau menurut bapak sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Di sini ada yang menimbulkan kebingungan si anak. Ya, olahraga ini pelajaran praktek, bukan materi sebenarnya. Jadi idealnya itu kita langsung di lapangan semua, teori sambil praktek. Nah, kalau bapak biasanya minggu depan materi kita ini, sampaikan dulu materinya apa. Jadi anak-anak di sekolah di rumah itu belajar, ya, pelajari dan coba. Begitu sampai di sekolah kita langsung di lapangan, bapak tinggal mengulang sedikit saja. Orang itu udah pelajari kias, jadi langsung nyambung. Dan anak lebih suka teori sambil praktek, ya. Lebih suka teori sambil praktek. Kalau teori satu hari itu jenuh tuh. Udahlah pelajaran masuk matematika, masuk fisika, masuk yang mengurus otak, jenuh. Nah, seharusnya di olahraga inilah refreshing otak si anak. Nah, jadi kalau teori satu semester semua itu yang membuat anak suntuk. Tapi harus ada pembagian. Iya, kita harus bagi ya, pandai-pandai mengatur waktunya. Jadi harapannya kalau bapak pribadi di olahraga ini, ya sinilah dia riang, ya riang, kemudian timbullah di situ hormon endorfinnya, hormon kebahagiaannya. Karena kalau pikiran kita tertekan, pikiran kita suntuk, ini nggak jalan, ya, nggak jalan, logika semua nggak jalan itu. Tapi kalau senang, jalan semua pikiran yang sehat tuh. Ingat, penyakit itu 75% penyakit itu muncul karena pikiran. Oke. Baik Pak, saya menanya untuk yang ketiga, kendala apa yang Bapak alami dalam proses mengajar? Seperti Bapak merasa ada yang siswa tidak mau dia diatur gitu, tidak mau disuruh bergegas berganti pakaian gitu, dia tidak mau bergerak gitu dalam prosesnya. Kalau kendala itu sebenarnya ada di awal-awalnya. Karena si anak ini kan contoh di kelas 10 dia masih terbiasa mungkin dia SMP santai. Ya, kalau bapak udah masuk mengajar itu kalau praktek ya disiplin keras kalau kelas 10. Ya, kalau sudah ganti baju ya memang waktu 5 menit. Nah, jadi biar jangan jadi kendala ya kita sanksi yang terlambat.
harapan kita semester minggu depannya, pertemuan berikutnya itu udah berubah, tidak diulangi lagi kesalahan itu. Jadi biasanya ya berubah semua. Sebelumnya kan dia nggak tahu, bapak itu bohongnya itu di awal kan. Di awal kan udah sampaikan, terlambat 2 menit ganti baju, terlambat sanksi. Mungkin dia masih sepele karena belum kenal sebelumnya. Begitu kita terapkan sekali saja, jerah itu, yang lain pun ikut. Jadi sebenarnya kalau kendala itu tidak ada, karena kalau bapak di lapangan itu ada pepatah, tidak ada akar hutan menjadi. Itu dia. Jadi pandai-pandai kita melihat situasinya. Kalau nggak bisa seperti ini mengajarnya, ya seperti ini gitu. Karena kita trik-triknya itu didapat pengalaman kita di lapangan. Ya, di lapangan. Oke. Apa harapan Bapak terhadap dunia olahraga? Harapan Bapak terhadap dunia olahraga. Yang jelasnya yang pertama, harapannya semua elemen masyarakat suka berolahraga. Biar sehat. Ya, tidak harus menjadi atlet, tapi tujuan utamanya untuk menjadi sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau sehat fisik, sehat jasmani, sehat pikiran. Orang sakit, kalau orang sakit badan, takkan bisa jernih berpikir. Karena dia fokusnya ke sakit dia. Dan kalau mau sehat, pikiran sehatkan dulu badan. Ya, kalau mau sehat pikiran, sehatkan dulu badan. Harapan yang berikutnya, olahraga ini semakin berkembang, makin cintai masyarakat dan bisa menjadi masa depan atlet. Ya, masa depan atlet, ya bisa jadi pilihan hidupnya. Kadang-kadang banyak di sekolah-sekolah yang sepele tentang olahraga, karena memang rata-rata yang dijumpai atlet ini kalau udah sekolah malas, tapi kalau olahraga rajin. Ini sebenarnya menurut Bapak kurangnya motivasi, kurangnya arahan dari pelatihnya. Seharusnya atlet ini itu anak yang seimbang otak kanan otak kirinya, ya, seimbang otak kanan otak kirinya. Dengan sehatnya badan dia makin termotivasi untuk belajar. Itu ada kalau bilang tadi, kurangnya pelatih dan pembimbingnya untuk mengarahkan bagaimana cara membagi waktu antara latihan dan belajar. Nah itu. Selanjutnya, pentingkah sarana atau prasarana dalam menunjang materi yang Bapak sampaikan? Sangat penting sekali. Tetapi seperti yang tadi, tidak ada akar rotan pun jadi, bisa kita modifikasi. Contoh, lapangan bola voli di sekolah tidak memadai, ya kita bermain modifikasi, tidak harus ukuran yang sebenarnya. Contoh, ya kemudian satu lagi, kita modifikasi masalah bola, kita passing dari voli. Yang nggak bisa mungkin passingnya yang sebenarnya bisa di dinding, di ruangan pelan-pelan. Nah, jadi sebenarnya alat itu sangat penting. Tapi kalau tidak ada alat, ya kita harus bisa. Guru yang baik itu, guru yang pengalaman itu harus bisa memanfaatkan situasi agar si anak tetap bisa belajar dan tahu tujuannya apa, dan dapat tujuan pembelajaran itu. Jadi kadang-kadang ada sebagian guru, 1-2 orang nggak ada alat, malas tadinya, ya nggak jalan pikirannya bagaimana caranya anak ini dapat tujuan belajar itu. Itu deh ya. 6. Adakah kesenangan yang Bapak rasakan waktu belajar? Adakah kesenangan? Selalu senang jika yang pertama anak ini semua yang Bapak ajari ini sehat badannya. Yang kedua, bisa dia meresapi atau bisa dia melakukan apa yang Bapak mau, apa yang Bapak ajarkan. Apalagi anak ini jadi atlet, Berhasil gitu. berhasil, itu suatu kesenangan yang luar biasa.
itu mengalahkan materi. Ya, itu mengalahkan materi. Suatu kebanggaan itu. Situlah kepuasan, bentuk kepuasan kita. Siswa kita sanggup melakukan apa yang kita ajarkan, yang kemudian ada yang jadi atlet. Jadi kasihan dia. Iya, itu dia. Walaupun sebenarnya sekolah ini bukan menciptakan atlet. Nah, ya beda ya. Atlet itu diciptakan di luar sebenarnya. Tetapi dengan materi yang kita kasihkan di sekolah dasarnya, sanggup dia di luar untuk mengembangkannya. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, yang ketujuh, adakah kesulitan atau kesusahan yang Bapak alami waktu mengajar? Dalam kesulitan, kesusahan tidak ada. Kalau dari segi materi, kalau dari segi alat, kalau dari segi anak-anak tidak ada kesulitan. Ya, nggak ada. Walaupun hujan tak ada kesulitan. Kita yang mengatur sendiri. Bagaimana caranya kalau hujan juga dan Bisa mengatur. ya, yang penting sih kita atur. Pak, yang terakhir, apa yang harus kami lakukan Pak sebagai calon pendidik untuk memajukan dirinya berolahraga ini? Apa yang harus dilakukan sebagai calon pendidik? Yang pertama belajar. Banyak belajar, banyak membaca. Tidak harus fokus dengan pelajaran yang di kampus. Ya, perluas wawasan. Karena jadi guru ini wawasan harus luas. Ya, kalau nggak luas wawasan nanti bingung sendiri mengajar. Kemudian belajar bagaimana nanti secara psikologinya, belajar bagaimana trik-trik menjadi guru. Terkadang guru ini nggak selamanya benar, tetapi dia sanggup bagaimana caranya mengatasi anak-anak ini tidak tahu. Nah, terkadang ilmu itu lupa gurunya itu, lupa. Ada murid bertanya, tapi ada trik dia bagaimana biar ingat kembali. Jadi belajar yang bagus, kemudian sering-sering ya kalau libur datang ke sekolah, jumpai guru olahraganya, main-main, dah jumpai di situ duduk, yang ngajar tengokin. Nah, Bapak kalau di murid SMA 2 ini biasanya Bapak suruh kalau libur kemarin itu datang ke sekolah, kalau libur kampus datang ke sekolah ngajar. Bapak suruh ngajar itu walaupun belum ada program dari kampus, Bapak suruh ngajar itu. Biasanya orang Sidiwiji kemarin tuh suruh ngajar itu. Dan ada pengalamannya. Kemudian kalau kita kerja nanti pengalaman kalian jangan berbicara masalah honor. Ya. Niatkan untuk belajar. Gitu. Iya, biar kita matang. Setelah kita matang nanti orang yang menilai kita. Karena Bapak udah alami sendiri seperti itu. Apa STM di Medan, STM Priyatna, seperti yang pesan kemarin yang kalian 3 tahun STM situ. Ya mudah-mudahan Bapak juga prestasi di bola voli, prestasi di akademik, kelas selalu ranking 1, makanya yayasan suka sama Bapak, senang. Guru-guru juga senang semua. Begitu Bapak tamat semester 2 Pak dipanggil yayasan lagi untuk melatih voli. Harus latih dulu voli di sini. Ya, kalau tamat tak ada lagi penerusnya. Ya udah melatih. Tak ada Pak tanya. Berapa honornya Bu? Nggak ada. Ya Bu, siap. Udah. Kelas kira-kira mengasih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada Pak minta pun. Yang penting kita dapat ilmu dari mereka. Ilmunya yang Bapak kejar. Bagaimana cara melatih, bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara mengatur orang. Nah di sini ilmu ini payah mendapatkannya ini kalau kita nggak alami sendiri. 3 bulan, alhamdulillah hasilnya apa? Bapak langsung ditarik ngajar di situ di Priyatna. Ngajar 3 langsung ngajar di Priyatna. Nah, seperti pengalaman tadi mengajar. Iya. Jadi kita tamat kuliah nanti kita udah punya pengalaman. Dapat. Banyak orang sarjana begitu dia selesai tak punya pengalaman, bingung karena pengalaman tidak ada. Ya kalau Bapak alhamdulillah tamat, karena bingung lagi orang udah itu. Sama seperti pengalaman Bapak dengan PPL dulu di Sungai Besaran, ya kawan Bapak itu. Ya, dia tiap malam buka buku kalau mau tampil. Kalau Bapak santai aja, tak pernah buka buku. Tiap malam Bapak keluyuran. Kadang kadang siswa itu, Pak ayo Pak main, ayo. Kalau kawan tuh di rumah aja. Nah, ya itu tadi pengalaman kita itu. Karena kalau sebelumnya kan, Darussalam, orang yang menilai kita
1 bulan Bapak ngajar di Priyatna. Kebetulan di Priyatna ini kan kalau siang masuknya STM sama SMEA. Ada guru SMEA, guru ekonomi, wakil kepala sekolah di SMA Darussalam. Pak Amril namanya. Dijumpainya Bapak mau ngajar di Darussalam. Saya Bapak yakin dengan saya masih kuliah loh Pak. Semester 3 masih ini Pak. Tidak masalah karena saya tengok Bapak bagus. Ini orang yang nilai kita. Terus Bapak kesana langsung dikasih masuk Jumat Sabtu. Dan gara-gara itulah 6 tahun kuliah, karena setiap mata kuliah hari Jumat selalu benturan. Terutama statistik, sampai 3 kali Bapak statistik baru lulus. Itu pun karena tidak tolong sama dosennya, masa pernah sebutkan nama. Ya. Karena bukan karena Bapak malas masuk, tapi karena benturan. Bapak jujur sama dosennya, bukan saya malas masuk Bu, tapi saya kerja Bu, biaya sendiri bilang ini. Izin lah Bu. Tapi saya cepat kemudian. Gak usah pun nilai A Bu, gak usah nilai B, C, D aja pun jadi Bu. Kalau Bapak dulu nilai D itu masih bisa, bawa 3 maksimal, bawa lulus. Alhamdulillah dikasih masuk. Itulah kita ngajar ini kadang-kadang harus hati-hati. Kita harus lihat juga kondisi orang. Itu waktu Bapak dapat nilai D atau C itu Bapak nggak ada masuk kuliah? Tinggal itu. Itulah yang membuat Bapak Lama ya. Semester ini contoh gagal E. Kemarin pulang kan? Makanya 6 tahun. Tolonglah Bu. Dikasih. Bapak salam gurunya, terima kasih banyak. Walaupun nilai D dikasihnya. Aku perbaiki lagi. Gak usah lagi Bu. Udah berapa pendidik kamu? Ketika koma sekian Bu. Oh, udahlah. Yang penting udah 3 koma kan gitu. kan itu masalah juga sih Pak. Kalau dia masih masalah. Kalau sekarang, tapi selagi nilai D. Nilai D, nilai itu sama. Minimal sekarang C. Masa Bapak dulunya. Bapak dulu, ya nilai D itu masih bisa dibawa lulus 3. Maksimal 3. Jadi Bapak lulus dari UNMED IPK 3,19. Lulus. Ya kalau alhamdulillah bukan sombong, di transkrip nilai Bapak itu lebih banyak nilai A daripada nilai B, lebih banyak nilai B daripada nilai C. Nah itu nilai D Bapak bawa 2 lulus nilai D. Bapak perbaiki lagi. Berapa lagi diperbaiki, orang IPK 3,1 sekian. Itu Bapak dulu. Karena syarat jadi PNS itu kan 2,75 minimal. Alhamdulillah wisuda Bapak bulan 11 2005 2006 Januari sekali tes jempol. Tes dulu di penyambungan. Lulus Bapak. Di antara kami 15 orang apa saja yang lulus. Ada Abang Tambo yang udah 4 kali 5 kali tes harus lulus. Tadi karena ujiannya ini kan saat itu bukan beda sekarang. Kalau saat itu tidak ada satu soal pun yang olahraga, Random gitu. matematika, undang-undang, logika berpikir, psikotes, bahasa Indonesia, itu yang ujiannya. Itu yang tadi kita harus punya wawasan, harus rajin membaca. Jangan istilahnya yang sekarang asik main tiktokan aja. Gak ada gunanya, lebih bagus kita nengok berita gitu. Kenapa suka dulu nengok berita? Sambil makan itu baca koran tuh. Makan baca koran tempat makan. Jadi kalau tes PNS sekarang itu gimana? Ada soal olahraganya, tapi itu nggak istilahnya membahas tentang ukuran lapangan. Dia berpikir. Ada menjurus olahraganya aja. Kok dulu nggak ada sama sekali. Jadi dulu yang pertama itu gunanya IPK tinggi itu, kalau ada 10 orang yang tes di situ, yang pertama jadi itu IPK-nya. Siapa yang paling tinggi, baru hasil ujiannya. Kayak Pak dulu, ya itu Bapak kan sebelum ujian itu kan nampak siapa-siapa kawan ini. Kalau prinsip Bapak, kalau udah 4 kali nggak lulus dia tes PNS, berarti ini orang yang nggak mau belajar. Karena Bapak sebelum tes PNS itu, Bapak buka soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Ternyata metodenya sama, tinggal hanya angka dan bahasanya yang dirubah. Contoh, matematika. Tahun semalam tentang kubus, tahun berikutnya, tahun sebelumnya kubus juga. Berarti dari tahun ke tahun yang tentang kubus. Bahasanya aja yang dirubah, yang kita hafal aja rumusnya. Nah, itu aja solusinya. Contoh antonim, sinonim.
tentang antonim sinonimnya berarti pembenaran kata kita harus banyak. Nah, harus banyak dan cepat berpikir. Kalau sudah banyak perbenaran kata, otomatis berpikir kita pun cepat. Mungkin sekian begitu saja yang bisa kami sampaikan Ya. Pak. Jadi dan kurang mohon maaf atas kesilapan kesalahan kami kepada Bapak. Ya, satu lagi suruh Bapak jawab ya. Yang pertama tadi ya, belajar beras. Yang berikutnya kalau libur pergi ke sekolah asalmu. Ya. Ada apa kata guru rekannya? Udah Pak, saya mau belajar sama Bapak, sama Bapak. Tidak ada pengalaman juga. Kalau nanti Bapak kasih ya, saya kesempatan untuk ngajar ya, alhamdulillah Pak, gitu. Ya, gurunya pun senang gitu, berarti kemauan anak itu kuat. Ya, dan dia nggak akan sultan untuk kasih ilmu. Ya, yang berikutnya, yang paling utama patuhi orang tua. Nah, yang paling utama patuhi orang tua. Belajar mandiri, dirangka orang, pandai-pandai dirangka orang. Nah, karena dunia ini bukan ketika ada kata berkurung, dunia luas. Kalau kita punya bekal, kalau kita punya skill, kita punya ilmu, kemanapun kita campakkan hidup. Orang segan kepada kita. Jadi yang membuat orang segan kepada kita adalah ilmu kita, bukan harta kita. Ya, harta itu saatnya itu. Ya, jangan pikirkan dulu harta sekarang. Jadi apa bagaimana diri berhasil? Rasulullah kita berhasil apapun kita beli. Inilah yang disampaikan ayah bapak dulu. Jangan pikirkan duniamu yang sekarang, pikirkan masa depan. Kalau kau sudah berhasil, apapun bisa kau beli. Itulah nasihat orang tua dulu. Ya, kalau bapak masalah menderita ya Pak, pos di Medan dari SDM 2000 lah satu hari jajan, bakso pun tak cukup. Pas berangkat Padahal ayah PNS, oma PNS, kepala sekolah lagi ayah. Tapi TV ayah bapak itu termasuk kepala sekolah yang jujur, ya, nggak neko-neko. Jadi bapak pun diajari disiplin, diajari memang mandiri. Anak paling kecil dan sendiri yang kuliah, tapi nggak dimanjakan, makanya belum nggak punya HP. Semester 5 lah bapak pertama beli HP, pakai gaji sendiri tabungan, nggak minta ke orang tua. Kereta semester 5 lah beli kereta, mak belikan aku kereta. Nggak ada duit, begitu orang tua. Mak belikan aja ke mak kereta, aku sibuk mengajar mak. Waktuku padat, kadang-kadang nggak makan siang mak, sakit juga. Kau selagi mak ngirim, baru dibelikan. Udah dari semester 5 mak udah biaya sendiri, nggak ada lagi kirim orang tua. Kecuali pas mau wisuda kan butuh duit, tak kurang duit tabungan. Bapak sanggup menyekolahkan keponakan di mana satu orang di STM dan teladan dari gaji bapak. Ya, jadi usaha Bapak. iya, jadi ini motivasi untuk kalian. Jangan cari kawan, cari ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, kawan itu datang sendiri. Utamakan dulu ilmu daripada kawan. Pandai-pandai memilih kawan. Ya, Karena nggak semua. iya, nggak semua kawan itu yang bagus. Ada kawan yang bisa dibawa ketawa saja. Ya, jarang mendapatkan yang bisa diajak nangis. Diajak kawan kalau kita lagi belajar, tinggalkan. Belajar dulu. Kalau kalian ada atlet, ya pandai-pandai mengatur waktu antara latihan dengan belajar, antara latihan dengan kuliah. Karena kuliah ini beda dengan SMA. SMA bisa remedial. Kalau kuliah itu ada cerita, tahun depan kan ulang kembali. Ya, jadi itu kriteria saya bapak sama kalian. Semoga kalian nanti juga berhasil semua. Ya, sukses. Jadi salam sama dosennya. Di kampus yang lama-lama mungkin masih kenal. Ya, jadi nanti jangan pulang ke Medan, hati-hati dalam protokol kesehatan.